Shalom, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 723 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Jumat 10 Februari 2023 tertulis dalam Roma 14 ayat 20. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Unang sigay na niulan ni debata binahan ni si panganon. Saluhut nai ias donian, alay gabi dae doi dihalak, molu tergasip ibana laho mangatosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, sebagai orang Kristen kita adalah manusia yang bebas dari segala perhambaan. Tetapi dalam kebebasan kita itu, maka kita adalah termasuk orang-orang yang hidup dalam kebebasan yang teratur, bukan kebablasan. Di mana kita mempunyai aturan-aturan yang harus kita lakukan. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita pada hari ini, ketika kita bergaul dengan orang lain, mungkin dia akan disebut sebagai seorang yang lemah imannya, kita yang kuat imannya, atau mereka kuat tetapi kita lemah, karena kita adalah manusia yang diciptakan bukan dengan begitu super. Walaupun kita mempunyai kelebihan-kelebihan, tetapi kita masih mempunyai kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu, dalam hidup bersama dengan orang-orang di sekitar kita, kita diingatkan supaya kita senantiasa hidup toleransi dan dikatakan kepada kita, jangan pernah menjadi batu sandungan. Jangan pernah jadikan hidupmu, perbuatanmu, tingkah lakumu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Menjadikan orang lain tersandung. Tetapi sebaiknya kita menjadi batu loncatan untuk orang lain, yang memberikan jalan petunjuk arah yang benar sehingga mereka semakin mengenal Tuhan. Firman Tuhan hari ini dikatakan kepada kita supaya kita jangan memberi batu sandungan, terutama di dalam kehidupan kita dalam memakan segala sesuatu. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang diciptakan Tuhan adalah baik. Tetapi ada orang-orang yang tidak mampu untuk memakannya. Oleh karena itu jangan pernah paksakan. Apalagi ketika kita sebentar lagi akan menghadapi sebagaimana sudah dinyatakan kemarin bahwa awal puasa tanggal 23 Maret. Bagaimana kita di dalam kehidupan kita akan hidup berdampingan dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Di mana mereka sedang melakukan ajaran agamanya. Di mana mereka akan berusaha untuk tidak makan dan minum pada siang hari.
Apakah kita sanggup untuk menjadikan hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi mereka? Hidup kita harus toleran, bukan mengikuti mereka, tetapi harus menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang mampu menghargai mereka dengan keterbatasannya, dengan keagamanya, dengan kepercayaannya, dengan senantiasa berbuat baik. Dikatakan di sini, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Makanan sering menjadi persoalan di dalam kehidupan kita. Ada yang disebut oleh orang lain haram dan tidak haram. Ada orang lain yang berpantang untuk memakan sesuatu, tetapi kita sebagai orang Kristen, kita adalah orang-orang yang bebas. Tetapi menjadi persoalan dalam kehidupan kita bukan menjadi persoalan ketika kita berhubungan dengan orang-orang yang tidak sama dengan kita, tetapi dalam perilaku makan kita juga. Kita sering tidak mampu untuk menjadi panutan. Kalau kita memperhatikan dalam setiap kegiatan pesta, persoalan makan dan makanan itu menjadi persoalan yang sering menjadikan orang-orang Kristen Batak menjadi orang-orang yang tidak tertib makan. Karena kita sering mengambil terlalu banyak dan itu sia-sia. Sementara orang lain belum makan. Kita puas orang lain menderita. Bahkan kita berlebih atau sia-sia, kita sia-siakan makan itu. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Jangan merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Tetapi kita mau memposisikan diri kita ketika kita pergi ke pesta. Posisikan dirimu sebagai tuan rumah yang menyediakan cukup untuk tamunya, bahkan sudah lebih, tetapi harus kurang karena kita masukkan ke plastik atau kita sia-siakan, kita ambil banyak, tetapi tidak kita makan. Sementara orang lain, betapa malunya diri kita seandainya kita tuan rumah. Sehingga dikatakan kepada kita, jangan merusakkan pekerjaan Allah hanya karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Tamang dainang saudara-saudara dikasih Yesus Kristus, mari kita menjadi orang-orang yang toleran. Makanlah secukupnya, ambillah bagian bagimu. Jangan ambil bagian orang lain. Ketika kami di kampus ada di ruang mensa, ruang makan, sebagian kelaparan terjadi karena sebagian orang makan terlalu banyak. Tetapi kita dikatakan ketika kita dalam makan persoalan makanan, maka jadilah teladan contoh yang baik. Makan sekedarnya untuk kesehatanmu dan orang lain juga akan menikmatinya sama seperti Anda menikmati. Biarlah melalui makanan, melalui berkat Tuhan, maka nama Tuhan semakin dipermuliakan dan orang-orang di sekitar kita bersuka cita. Berbagi makanan, berbagi dengan orang lain adalah bukti kita mengasihi mereka. Kita mensyukuri berkat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, oleh karena Firman mengatakan kepada kami supaya kami jangan merusakkan rencana Allah hanya karena makanan dan persoalan makanan. Tapi kami senantiasa bersyukur kepadamu karena Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Oleh karena itu kami juga akan mencukupkan kebutuhan orang lain. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih tiala Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkat Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, lakukanlah pekerjaanmu untuk menjadi batu loncatan bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Makanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Horas.